Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Qamariah, Eskep Nurse MKes, NIDN 0902128902. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Indonesia Timur Makassar, tepatnya pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ampuh pada program studi Ilmu Keperawatan, yaitu mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi terapeutik beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, masyarakat, keluarga untuk berbagai tatanan baik praktek klinis maupun komunitas. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, menganalisis konsep komunikasi terapeutik. Yang kedua, menganalisis karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Yang ketiga, mampu melakukan analisis diri untuk menumbuhkan self-awareness dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, melakukan simulasi secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Yang kelima, melakukan simulasi tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Adapun yang keenam, melakukan simulasi teknik-teknik komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi klien. Dan yang ketujuh, menganalisis hambatan dalam komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya secara tepat pada klien. Adapun yang kedelapan adalah melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada kondisi khusus dan berbagai rentang usia. Dan yang kesembilan, melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada berbagai kondisi. Dan yang ke-10, yang terakhir, melakukan komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok, ataupun tenaga kesehatan. Adapun materi ajar pada mata kuliah ini terdiri atas 10 sub bahasan dengan 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Berikut daftar materinya. Yang pertama, yaitu konsep komunikasi, prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik dan tujuan komunikasi terapeutik itu sendiri. Dan yang kedua adalah karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Adapun yang ketiga adalah self-awareness atau kesadaran interpersonal dalam hubungan interpersonal. Kesadaran diri, eksplorasi perasaan, kemampuan menjadi model, panggilan jiwa, etika, dan tanggung jawab. Adapun yang keempat, menghadirkan diri secara terapeutik, dimensi respon dan tindakan. Yang kelima, tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Yang keenam, teknik komunikasi terapeutik. Yang ketujuh, hubungan dalam komunikasi terapeutik. Dan yang kedelapan adalah komunikasi terapeutik pada anak, lansia, klien di IGD, dan klien di ICU. Adapun yang kesembilan adalah komunikasi terapeutik mengatasi klien marah-marah, klien komplain, dan klien rewel. Dan yang terakhir, subbahasa yang terakhir adalah yang ke-10. Di sini ada pengaplikasian komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok, ataupun tenaga kesehatan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu: pertama, ceramah. Ceramah di sini saya menjelaskan secara langsung apa mata kuliah yang saya bawakan kepada mahasiswa. Yang kedua, diskusi. Di sini
saya membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok, kemudian saya berikan materi untuk mendiskusikannya. Kemudian yang ketiga, demonstrasi. Untuk demonstrasi sendiri, saya akan mempraktekkan langsung kepada mahasiswa apa yang perlu didemonstrasikan pada mata ajar yang saya bawakan. Kemudian yang keempat, pemberian tugas individu dan kelompok. Media pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu pertama, PowerPoint. Yang kedua, Google Classroom sebagai media kelas untuk memfasilitasi materi dan tugas mahasiswa. Kemudian Google Meet, kemudian Zoom. Di sini Google Meet dan Zoom untuk media pembelajaran online. Kemudian Google Form sebagai media untuk evaluasi pembelajaran seperti ujian. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan umur, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan atau mengikuti mata kuliah komunikasi keperawatan
Kemudian yang ketiga, normal aging proses. Normal aging proses adalah penurunan memori pada lansia. Jadi lansia itu biasanya hanya mampu mengingat masa lalu dan lambat merespon informasi terbaru. Coba diperhatikan, itu banyak lansia yang ketika ditanya cerita masa lalunya, bagaimana itu tempo dulu, coba tanya tentang perjuangan kemerdekaan RI, aku menjelaskan dari A sampai Z. Tetapi ketika kita tanya barusan dulu berapa, dari mana ini, biasanya mereka itu tidak lambat merespon informasi terbaru. Itu normal ya, karena ada di dalam perubahan ketika proses penuaan ini, proses penuaan. Kemudian
Tapi kita jelaskan baik-baik, Ibu, ini obat tak satu kita makan pagi, satu kita makan siang, satu kita makan malam. Jadi bicara jangan memberikan instruksi yang tidak bisa dipahami oleh pasien. Kemudian teknik komunikasi terapeutik pada lansia. Ketika kita komunikasi dengan pasien lansia, yang pertama-tama kita yang tadi yang saya jelaskan adalah menunjukkan rasa hormat dan keprihatinan. Jadi jelaskan bagaimana kita memberikan penghargaan, penghormatan kepada pasiennya. Ibu, bagaimana keadaan tak, Bu? Pokoknya bagaimana Bu, tak Bu, sini duduk Bu, persilakan duduk, persilakan berbaring. Pokoknya bagaimana dia merasa
Jembatan komunikasi terapeutik pada lansia. Oke, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita kasih aplaus pada temannya. Oke, saya langsung jawab ya. Hambatan komunikasi terapeutik pada lansia itu ada 4. Yang pertama, penurunan pendengaran, kemudian penurunan penglihatan, kemudian normal aging proses, kemudian perubahan sosial. Jadi sangat diperhatikan itu ketika kita komunikasi terapeutik pada pasien lansia. Kita perhatikan apakah dia masih bisa mendengar dengan baik atau sudah terjadi penurunan pendengaran, dan ketika terjadi penurunan pendengaran kita perhatikan juga apakah dia konduktif atau tuli sensori. Ketika misalnya dia tuli, kemudian ketika misalnya dia tuli konduktif, bisa kita arahkan juga ya lansia untuk pemeriksaan klinis. Misalnya dia tuli karena serumen, bisa dipastikan serumennya supaya pendengarannya lebih jelas. Kemudian ketika penurunan penglihatan, kita harus berkomunikasi dengan pasien lansia secara face to face atau berkomunikasi langsung dengan pencahayaan yang cukup dan tidak boleh melalui media seperti telepon. Kemudian normal aging proses, ketika lansia hanya ketika terjadi penurunan memori sensori pada lansia akan cenderung merespon informasi dengan lambat. Kemudian perubahan sosial, perubahan fisik yang timbul dari normal aging. Misalnya ajak pasien lansia untuk bersosialisasi dan diberikan pemahaman. Bagaimana? Ada yang bertanya? Sudah dimengerti? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, adik-adik sekalian, saya mau memberikan tugas. Tugas ini dalam bentuk video role playing. Jadi adik-adik sekalian bikin tugas bukan mandiri ya, kelompok. Kita di sini terbagi nanti adik-adik sekalian saya bagi atas beberapa kelompok. Jadi terdiri atas pasien, kemudian perawat, kemudian keluarga perawat. Jadi nanti bikin videonya bagaimana caranya berkomunikasi antara pasien, perawat dan keluarga pasien. Oke? Bisa? Oke, bisa ya. Dan minggu depan kita akan bertemu di waktu yang sama, tempat yang sama. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini kembali minggu depan dengan materi apa tadi? Komunikasi terapeutik pada pasien di DPD. Dan teman-teman harap tugasnya dikumpul dan minggu depan kita diskusikan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Kita kasih aplaus pada diri. Itulah tadi cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah. Semoga memberi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi calon perawat dalam proses komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik memegang peranan penting untuk menciptakan rasa saling percaya antara pasien dan perawat, sehingga memudahkan pemberian asuhan keperawatan. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Pesan saya sebagai seorang akademisi dan perawat, ketika Anda ingin menjadi seorang perawat profesional, semua dimulai dari sebuah komunikasi. Ketika kita memperbaiki komunikasi terapeutik, melayani dan memberikan asuhan keperawatan akan menjadi lebih optimal pada masyarakat, khususnya pada pasien, sehingga menciptakan rasa saling percaya dalam pelayanan keperawatan profesional. Saya atas nama Nur Kamaria, Eskap Nurse Enkes, undur diri
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.